Audio Jungle. Halo anak-anakku sekalian, salam jumpa dalam pembelajaran matematika. Apa kabar kalian semuanya? Pasti kabarnya baik, bukan? Ibu berharap kalian masih tetap semangat untuk belajar dari rumah. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan agar kalian tetap sehat untuk bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dan doa ini akan dipandu oleh teman kalian, Farel. Mari kita berdoa. Teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Saya akan berdoa menurut ajaran agama Islam yang lain menyesuaikan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagi kami dan berikanlah kemampuan bagi kami untuk memahaminya, dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang soleh. Beri kemudahan bagi kami dalam menerima pembelajaran hari ini agar ilmu yang kami terima menjadi sebuah keberkahan. Limpahkanlah kesehatan dan perlindungan bagi Bapak, Ibu, guru, orang tua, dan kami semua. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan garis lurus. Baik, kompetensi dasar dari persamaan garis lurus ada dua, yaitu yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan adalah menganalisis fungsi linear atau sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kompetensi dasar keterampilan adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan linear sebagai persamaan garis lurus. Ya, itu tadi kompetensi dasarnya. Sekarang pengalaman belajar atau yang biasa kita sebut sebagai tujuan pembelajaran. Jadi, apa yang mau kita capai atau setelah mempelajari materi ini, apa yang diharapkan dari peserta didik? Yang pertama, dapat menggambar grafik persamaan garis lurus. Yang kedua, menentukan gradien garis lurus. Jadi ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh kalian semua setelah belajar tentang persamaan garis lurus.
Jadi ingat baik-baik, ada dua tujuan, menggambar grafik dan menentukan gradien garis lurus. Oke. Ya. Nah, kalau tadi kita melihat tentang kompetensi dasar dan pengalaman belajar atau tujuan pembelajaran, sekarang kita melihat di sini ada gambar. Ada gambar eskalator atau tangga berjalan dan ada gambar jalan lurus. Yang satunya tidak terlalu bergelombang dan satunya bergelombang. Pasti kalian bertanya-tanya, ini apa sebenarnya gambar yang ditunjukkan di sini? Nah, dua gambar yang ditunjukkan ini adalah merupakan dua gambar yang berhubungan dengan persamaan garis lurus. Artinya apa? Artinya persamaan garis lurus dan gradien itu punya banyak manfaat. Jadi salah satunya adalah pada eskalator dan gambar ini. Jadi persamaan dan gradien atau persamaan garis lurus dan gradien itu punya manfaat besar. Karena kalian lihat di sini eskalator, ada jalan. Nah, manfaatnya untuk apa? Manfaatnya kalau di sini kita lihat, kalau eskalator kan bentuknya lurus, kemudian mempunyai kemiringan. Berarti orang yang membuat eskalator itu harus juga bisa menentukan kemiringan yang seperti apa yang bisa dibuat supaya aman untuk si pengguna eskalator itu. Begitupun dengan jalan yang bergelombang. Nah, kemiringannya seperti apa yang aman untuk kendaraan, baik itu mobil, sepeda motor, ataupun kendaraan-kendaraan lainnya. Nah, itu. Jadi di situ kalian ada lihat sains, teknologi, engineering, dan math. Jadi punya hubungan di dalam itu ya, antara sains, teknologi, engineering itu kalau kita bilang dengan bahasa Indonesia itu namanya teknik. Math itu adalah matematika. Oke. Sedikit tentang itu. Yang berikut kita masuk pada grafik persamaan garis lurus. Kegiatan 4.1. Sebelum kita melihat tentang bagaimana cara menggambar grafik garis lurus, kalian perlu tahu bentuk umum dari persamaan garis lurus itu seperti apa. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Bentuk umum persamaan garis lurus, ini bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Dengan X dan Y adalah variabel. Ya, jadi X dan Y ini adalah variabel. Sedangkan C yang ini adalah konstanta. Dan M yang ini adalah koefisien arah atau kemiringan. Ya. Jadi M koefisien arah atau kemiringan, sedangkan X dan Y adalah variabel, C adalah konstanta. Oke, baik. Sekarang kita melihat bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Bagaimana cara kita menggambar grafik persamaan garis lurus? Oke, anak-anak tolong perhatikan baik-baik. Ya, yang pertama kita bisa menggunakan tabel koordinat. Ya, kita bisa menggunakan tabel koordinat. Karena itu, Ibu minta kalian untuk mengingat kembali materi tentang koordinat Kartesius. Oke, itu cara pertama. Cara yang kedua, dengan menggunakan titik potong kedua sumbu. Pasti ada yang bertanya, kedua sumbu itu sumbu apa dan apa? Sumbu X dan sumbu Y. Oke. Ya, kita langsung masuk kepada contoh yang pertama. Contoh ini kita disuruh melengkapi tabel. Ini tabelnya. Ini
melengkapi tabel, kemudian kita juga disuruh untuk menggambar grafik dari persamaan yang diketahui ini. Y sama dengan 2X kurang 4. Oke. Kita lihat baik-baik. Oke, ini persamaannya. Kemudian kita lihat pada kolom yang pertama ini. Kolom ini adalah bagiannya X, kolom ini adalah bagiannya Y, dan ini merupakan pasangan dari X, Y. Ya, pasangan koordinat dari X, Y. Nah, sekarang kita lihat pada baris yang kedua ini. Jika X-nya kita ganti dengan 2, kita lihat di sini X-nya kita ganti dengan 2, maka Y-nya menjadi 0. Nah, dari mana 0 ini diperoleh? Tolong perhatikan baik-baik. Nah, X-nya 2, Y-nya 0. Dari mana dapatnya X-nya 2, Y-nya 0? Kita ke persamaan. Tolong lihat. Kalau X-nya 2, berarti X yang ini kita ganti dengan 2. Maka menjadi 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti nilai Y sama dengan 0. Pasangan yang kita dapatkan adalah 2,0. Yang berikut. X-nya 1, Y-nya negatif 2. Jadi kalau X diganti dengan 1, di sini menjadi 2 kali 1 sama dengan 2, dikurangi 4, 2 kurang 4 sama dengan negatif 2. Jadi Y-nya negatif 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada baris yang berikut ini, X-nya ada tetapi Y-nya belum ada. Berarti kita harus mencari. Kita coba mencari berapakah X-nya. Nah, persamaannya masih tetap sama ini. Y sama dengan 2X kurang 4. Kita ganti dia. Dengan berapakah kira-kira kalau X-nya sama dengan 0? Sama seperti tadi. Ini X-nya kita ganti dengan 0, berarti 2 kali 0 sama dengan 0, dikurangi 4. 0 kurang 4 kan sama dengan negatif 4. Kita coba lihat, betul tidak negatif 4? Oke, kita lihat di penyelesaiannya. Oke, ini di penyelesaiannya. Jadi kalau X-nya diganti dengan 0, maka Y-nya menjadi 2 kali 0 yang tadi Ibu katakan, dikurangi 4, maka sama dengan negatif 4. Nah, negatif 4 ini adalah miliknya Y. Sedangkan X-nya adalah 0. Maka pasangan yang kita dapatkan di sini adalah 0, negatif 4. Oke. Yang berikut. X-nya belum diketahui. Y-nya sudah. Berapakah X kalau Y-nya negatif 6? Kita coba lihat. Oke. Y-nya negatif 6. Nah, ini kan persamaannya. Y sama dengan 2X kurang 4. Jadi kita pindahkan Y ke ruas kanan. Yang 2X kurang 4-nya ada di ruas kiri. Jadi 2X kurang 4 sama dengan Y. Ini negatif 6 ini adalah miliknya Y. Jadi 2X sama dengan negatif 6. Ini pindahkan ke sini jadi positif 4. Jadi 2X sama dengan negatif 2. Ini di sini. X sama dengan negatif 1. Jadi negatif 1 ini diperoleh dari negatif 2 bagi dengan 2. Oke. Maka di sini kita isi. Nah, negatif 1. Pasangannya menjadi negatif 1,6. Oke. Yang berikut. Kembali lagi. X-nya diketahui, Y-nya yang ditanya. Atau belum diketahui. Kita lihat sama-sama. Oke. X-nya sama dengan negatif 2. Berapakah Y? Y sama dengan 2 kali negatif 2 kurang 4. Jadi ini hasilnya negatif 4 dikurang 4 sama dengan negatif 8. Nah, maka Y-nya negatif 8. Pasangan yang kita dapatkan adalah
negatif 2, negatif 8. Oke. Yang berikut. X-nya belum ada, Y-nya sudah ada. Berapakah X? Oke. Y-nya negatif 10, maka 2X kurang 4 sama dengan negatif 10. 2X sama dengan negatif 10 tambah 4. 2X sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 3. Kita isi di sini. X-nya negatif 3. Pasangannya adalah negatif 3, negatif 10. Oke. Jadi ini cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan pasangan koordinat yang nanti kita gambarkan pada grafik. Jadi ada salah satu cara dengan menggunakan tabel koordinat. Inilah yang kita sebut sebagai tabel koordinat ya. Dengan cara penyelesaiannya seperti ini. Jadi kalau X-nya diketahui, Y-nya begini. Kalau Y-nya diketahui, X-nya seperti ini. Ini. Jadi ini X, ini Y. Ini juga X, ini juga Y. Oke. Bagaimana anak-anak? Bisa ya? Oke, pasti bisa. Kita lanjut. Nah, ini grafiknya. Kalau tadi itu tabelnya, sekarang grafik. Dari tabel kita tunjukkan ke grafik. Itu tadi. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Dan juga tolong perhatikan, ini ada anak panah, kemudian di bawah sini juga ada anak panah. Jadi tidak hanya sekedar kita menggambar garis ini ada anak panahnya, tetapi ada fungsinya. Anak panah ini sebenarnya menunjukkan apa? Anak panah ini menunjukkan bahwa garis ini kita bisa perpanjang tak berhingga. Ke atasnya tak berhingga, ke bawah juga tak berhingga. Kalau ada anak panah seperti ini ya, itu artinya. Oke, jadi ini pada grafiknya. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi 2,0 itu dia ada di sini, persis di sumbu X. 1, negatif 2. Ini 1 ini miliknya X, negatif 2 ini miliknya Y. Jadi jangan lupa materi tentang koordinat kartesius ya. Ini 1. Jadi dari 0 ke kanan ini semua positif, 0 ke kiri semua negatif, 0 ke atas semua positif, dan 0 ke bawah semua negatif. Oke. Itu hanya tambahan saja ya. Oke, itu contoh yang pertama yang kita gunakan dengan cara tabel koordinat. Nah, sekarang contoh yang kedua, 4.2 ini. Oke. Jadi kita menggunakan apa? Menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Jadi menggunakan kedua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Gambarlah grafik 3X tambah Y sama dengan negatif 6 dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Coba kita lihat penyelesaiannya. Ya, kita mulai dengan titik potong dengan sumbu X. Ingat, titik potong dengan sumbu X. Berarti titik potongnya pada sumbu apa? Mendatar. Ya, sumbu X. Titik potong pada sumbu X. Nah, kalau titik potongnya pada sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, bagaimana nilai X-nya? Perhatikan baik-baik. Kembali kita ke persamaan 3X tambah Y sama dengan negatif 6. Oke, ya. X yang dicari, Y-nya sudah diketahui sama dengan 0. Oke. Kemudian X sama dengan negatif 6/3, maka X-nya sama dengan negatif 2. Jadi pasangan koordinat yang kita dapatkan melalui titik potong sumbu X adalah negatif 2,0. Lalu yang berikut, titik potong dengan sumbu Y. X-nya 0. Jadi bolak-balik mereka. Kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0.
Kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. Oke, 3X tambah Y sama dengan negatif 6. Nah, X-nya diganti dengan 0, tambah Y sama dengan negatif 6, berarti ini menjadi 0. 3 kali 0. Maka Y sama dengan negatif 6. Ya, karena negatif 6 kurang 0 kan tetap negatif 6. Maka pasangan koordinat yang kita dapatkan dengan titik potong sumbu Y adalah 0, negatif 6. Nah, sekarang kita lihat dua pasangan koordinat ini kalau kita tempatkan di grafik dia seperti apa. Oke, lihat sini. Lihat baik-baik di gambarnya ya. Iya, jadi ini pada sumbu X dan ini pada sumbu Y. Ya, inilah persamaan garis atau garis lurus dengan persamaan garisnya 3X tambah Y sama dengan negatif 6. Jadi ini garis lurus dengan persamaan garis 3X tambah Y sama dengan negatif 6. Oke, itu dua contoh dengan masing-masing cara. Ya. Oke, tadi kita lihat tentang menentukan menggambar grafiknya. Sekarang kita berpindah di kegiatan yang kedua atau 4.2, yaitu menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Tolong perhatikan baik-baik gambarnya. Oke, di sini adalah gambar tempat tidur, tetapi untuk bisa ke tempat tidur yang paling atas, kita harus melewati tangga. Dan tangga ini disandarkan ke tempat tidur, jadi bentuknya miring. Lalu garis merah yang ini yang disebut dengan garis tegaknya, sedangkan yang dari sini ke sini yang disebut dengan garis datar atau mendatar. Oke, karena kita mau menentukan kemiringan, kita lihat dulu bagaimana cara menentukan kemiringan. Oke, jadi kemiringan itu adalah perbandingan antara perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Jadi sisi tegaknya itu kalau kita lihat di gambar ini, sisi tegaknya adalah 150, sedangkan sisi datarnya adalah 50 cm. Ya. Nah, kalau kita mau mencari kemiringan, maka hasil kemiringannya itu tidak ada satuan, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, perubahan panjang sisi tegaknya adalah 150, sedangkan perubahan panjang sisi datarnya adalah 50. Berarti untuk gambar ini, kemiringan dari tangga ini adalah 3, karena diperoleh dari 150 per 50 atau bagi 50. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang kita coba mengamati. Ayo kita amati gambar yang pertama. Bagian yang pertama ya. Ini diketahui persamaan garis lurus, salah satu titik yang dilalui, kemiringan atau gradien, dan grafik. Semua sudah ada. Kita tinggal mengamati. Ya, persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X. Ya. Salah satu garis yang dilalui, salah satu titik yang dilalui adalah 1,2. Ada di mana dia 1,2? Iya, di sini. Jadi satunya adalah X, duanya adalah Y. Jadi ketemunya di sini mereka. Antara 1 dan 2 mereka bertemu di sini. Sudah? Nah, kemudian kemiringan ini diperoleh dari, kembali kita melihat tadi, kemiringan itu adalah perubahan sisi tegak, ya. Kalau ada yang masih ingat, lihat baik-baik tadi Ibu bilang perubahan apa tadi? Perubahan sisi tegak atau sisi vertikal dengan perubahan panjang sisi tegak dengan perubahan panjang
sisi mendatar atau horizontal. Jadi ini ya. Untuk mendapat gradien kita lihat dari sini, mulai dari sini. Ini. Ya. Ini ke atas. Jadi ada perubahan panjangnya ada berapa ini? Ada 2 ini. Dari 0 ke 1, 1 ke 2. Ini sisi tegaknya. Kemudian sisi mendatarnya dari titik 2 ke arah kanan. Iya. Oke. Maka di sini kalian bisa melihat perubahan panjang sisi tegaknya adalah positif 2 dan perubahan panjang sisi datarnya adalah positif 1. Berarti gradiennya sama dengan positif 2. Nah, lihat ke sini. Jadi 2 atau 2/1 gradiennya artinya seperti apa? 2 satuan ke atas, ini 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Oke, itu gambar yang pertama. Tolong dilihat baik-baik. Sekarang kita lihat yang kedua. Ya, kita mau mengamati yang kedua. Ini Y sama dengan negatif 2X. Salah satu titik yang dilalui adalah negatif 1,2. Kita ke grafiknya dulu. Negatif 1,2 ada di sini. Ya, ini negatif satunya di sini naik ke atas. Ya, terus 2-nya ada di sini. Ya, bertemu di sini mereka. Oke. Lalu kemudian kemiringan atau gradiennya. Nah, kembali ingat kemiringan atau gradien itu apa? Adalah perubahan panjang sisi tegak. Dari sini ke sini ya. Positif 2 ke sini. Aduh, sorry. Ini bukan positif 1, harusnya negatif 1 ya. Tolong lihat baik-baik, ini kursor yang Ibu tunjukkan. Ini bukan positif 1 tetapi negatif 1 ya. Ini keliru ini. Oke, jadi ke atasnya positif 2 dan ke kiri negatif 1. Maka gradien yang kita dapatkan adalah negatif 2 ya. Nih, 2 atau 2 per negatif 1 artinya 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri. Ya, jadi karena ke kiri harus negatif, bukan positif. Oke, kita lihat yang berikut. Ya. Y sama dengan persamaan garisnya ya. 2X kurang 4. Salah satu titik yang dilalui adalah 3,2. Nah, kemiringannya adalah, kita lihat ke sini dulu. Ini di sini dia tulis 2 atau 2/1 atau 2 kurang 0 per 3 kurang 2, artinya 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Nah, kita coba cek di gambarnya betul tidak seperti apa yang dikatakan. Salah satu titik dulu, yang pertama kita lihat 3,2. 3 ada di sini, 2, 2-nya ada di sini. Nah, dia ada di kuadran keberapa ini? Kuadran pertama ada di sini. Ya, kuadran pertama kan semuanya positif. X-nya positif, Y-nya positif. Jadi ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Perlu tahu juga, Ibu hanya ingatkan kembali. Oke. Jadi ini ada di sini titiknya. Ya. Lalu kemudian ya, Ibu perlu sampaikan ke kalian bahwa garis ini kita bisa buat kalau di dalam grafiknya itu paling kurang atau paling sedikit ada 2 titik, baru kita bisa hubungkan garisnya. Karena itu kita harus membuat 1 titik. Nah, titik ini diperoleh dari mana? Pasti ada yang bertanya, titiknya dari mana sih, Bu? Titik ini kita buat dengan cara yang tadi, yaitu dengan apa tadi? Menentukan kedua sumbu. Tapi ini kita hanya pakai 1 sumbu, yaitu titik potongnya di sumbu X. Ya, titik potongnya di sumbu X berarti X-nya bukan 0. X-nya tidak 0, tetapi Y-nya 0. Oke, jadi di sini 2. Kemudian Y-nya adalah 0, ada di sini dia Y, X-nya di sini. Oke. Nah, karena ini sudah ada 2 titik, kita gambar sudah garisnya. Setelah garisnya gambar,
baru kita lihat, oh ternyata perubahan panjang sisi tegaknya dari sini kita mulai mengukurnya dari sini ke atas. Oh ternyata ada 2 satuan ke atas dan ada 1 satuan ke kanan. Oke, sudah ya. Berarti semuanya ada di kuadran 1. Tadi kan Ibu sudah bilang kalau semuanya di kuadran 1 berarti gradiennya positif. Karena gradien 1 itu X-nya positif, Y-nya juga positif. Oke. Iya. Nah, itu 3 contoh kita amati. Sekarang kita mau menalar dari yang kita amati tadi, bisa tidak kalau kita selesaikan pada bagian yang ini? Tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah, soal yang pertama ini, atau ayo kita menalar yang pertama, yang diketahui itu persamaan garis lurus dan salah satu titik yang dilalui. Lalu yang ditanyakan adalah kemiringan atau gradien, dan kita disuruh membuat grafik. Ya, menentukan titik-titik di dalam grafik itu. Oke, kita coba perlahan-lahan ya. Nah, langkah pertama apa yang harus kita buat? Kita menentukan salah satu titik yang dilalui 9,2. Ingat, pasangan koordinat itu adalah X, Y atau absis, ordinat. Berarti kalau tadi Ibu katakan X, Y, berarti 9 itu adalah X dan 2 itu adalah Y. Ada lagi yang bertanya, Ibu, X dan Y itu apa? 9 ada pada sumbu X dan 2 ada pada sumbu Y. Sekarang kita coba lihat. Oh, 9-nya ada di sini. 2 ada di mana di sumbu Y? Oh, ada di sini. Nah, berarti kalau kita tarik dari 2 menuju ke 9, dia ada di mana? Di sini. Ya. Oke. Dapatlah 1 titik ya. 9,2 ada di sini mereka, 9,2. Lalu kemudian ayo kita mengamati tadi itu kan Ibu sudah katakan kita tidak bisa menghubungkan garisnya kalau baru ada 1 titik. Kita harus membuat 1 titik lagi untuk bisa menghubungkan garisnya. Nah, titik satunya itu kita ambil dari mana? Kita ambil dengan cara yang tadi, cara yang kedua, yaitu dengan titik potong pada sumbu X. Kita coba lihat. Mana kira-kira ya? Oh, di sini dia. Ternyata di titik 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Nah, sekarang sudah ada 2 titik. Boleh tidak kita hubungkan? Sudah boleh. Tetapi kita perlu 1 lagi. Nah, karena yang tadi kan kita baru tunjukkan titik potongnya di sumbu X saja. Sekarang kita ingin menunjukkan juga titik potong pada sumbu Y. Jadi kita buat ini. Ternyata kalau titik potongnya di sumbu Y dengan X-nya sama dengan 0, untuk persamaan ini pasangan koordinatnya adalah 0, -1. Nah, sekarang sudah ada 3 titik. Kita coba hubungkan. Sudah garisnya. Yuk, jadilah dia dengan garis berwarna merah. Oke. Nah, kalau garisnya sudah dibuat, sekarang kita tinggal menentukan kemiringannya. Karena ini kan kita mau mencari gradiennya. Jadi kemiringannya seperti apa? Kita mulai dengan menentukan. Nah, ini perubahan panjang sisi tegaknya. Ya, kita mengambil dari sini. Dari 3 ke 2. Kemudian perubahan panjang sisi mendatarnya, ya, tegaknya 2, sisi mendatarnya seperti apa? Iya, berapa dia perubahannya? Positif 6. Jadi perubahan pada sisi tegaknya positif 2, perubahan pada sisi datarnya adalah positif 6. Maka gradien yang kita dapatkan adalah berapa gradiennya? Sorry. Oke, minta maaf, sorry, kita kembali. Ibu salah tekan. Ya, gradiennya adalah
Jadi 1/3 atau 2/6 atau 2 kurang 0 per 9 kurang 3. Artinya 2 satuan ke atas dan 6 satuan ke kanan. Ya. Oke, tadi itu salah tekan, tapi kalian tolong perhatikan, ini gambarnya seperti ini. Nah, sudah ya? Ini perubahan yang terjadi setelah kita menalar. Ya. Yang kedua, dengan persamaan Y sama dengan negatif 1/4 X kurang 2. Ini yang diketahui. Dan kemiringan atau gradiennya adalah negatif 1/4 atau 2 per negatif 8 atau negatif 1 tambah 3 per negatif 4 kurang 4, artinya 2 satuan ke atas dan 8 satuan ke kiri. Nah, ini belum ada salah satu titik, berarti kita harus menentukan salah satu titik. Bagaimana caranya? Oke, kita menggunakan cara yang kedua tadi. Apa itu cara kedua? Cara kedua itu adalah menentukan gradien dengan apa? Menentukan grafik atau dengan kedua sumbu. Kita coba dulu dengan sumbu X. Kita lihat. Ya. Dengan sumbu X, di situ titik potongnya di sumbu X berarti Y-nya 0. Lalu satu lagi, iya, di sumbu Y, X-nya 0. Ya. Nah, oke, kita tidak perlu ada 3 titik, 2 titik cukup. Paling kurang 2 titik ya, untuk bisa menggambar garisnya. Oke, nah sekarang, kalau kita sudah lihat ada titiknya di 8 dan 2, kita coba melihat perubahan panjangnya. Iya, dari 2 ke 0 dan dari perubahannya adalah positif 2 untuk sisi tegaknya, sedangkan sisi datarnya adalah negatif 8. Seperti itu. Oke. Ternyata salah satu yang dilalui adalah titik berapa ini? Negatif 4, negatif 1. Jadi X-nya negatif 4, Y-nya negatif 1. Kita isi di sini. Iya. Oke. Sudah? Kita lanjut. Oke. Contoh 4.3. Oke. Sebelum masuk contoh 4.3, kita kembali coba melihat tadi di ayo kita mengamati. Oke. Tadi persamaan yang pertama itu Y sama dengan 2X ya. Coba kita lihat kembali. Oke. Y sama dengan 2X ya. Kemudian kita lihat garisnya, ini miring ke kanan ya. Ini miring ke kanan dan gradiennya adalah positif 2. Nah, kita coba lihat di bagian kedua. Ya. Y sama dengan negatif 2X ya. Ini Y sama dengan negatif 2X. Ini garisnya miring kemana? Miring ke kiri. Gradiennya adalah negatif. Berarti di sini kita bisa simpulkan, ini angkanya kan tetap ini. Ini negatif 2.
Sedangkan yang satunya tadi adalah positif 2 ya. Oke, negatif 2 dan positif 2 ya. Jadi koefisien arah dari persamaan garis yang pertama itu adalah 2, sedangkan yang kedua ini adalah negatif 2. Jadi kalau ininya negatif 2, berarti garisnya miring ke kiri. Kalau 2, berarti garisnya miring ke kanan. Oke, ini hanya sedikit perbedaan. Kalau yang ini, dia miring ke kanan, gradiennya positif. Oke, sudah ya. Ini tadi sudah ditunjukkan. Ibu hanya mau tunjukkan perbedaannya saja, jadi kita tulis kembali. Oke. Iya. Nah, kita masuk pada contoh 4.3. Tentukan gradien garis yang melalui titik-titik berikut. Jadi ada A, B, C, dan D. Masing-masingnya ada 2 titik. A ada titik A dan titik B, B ada titik K dan titik L, C ada titik M dan titik N, D ada titik S dan titik T. Kita coba lihat satu persatu. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk bagian A di titik A dan titik B. Oke, kita disuruh menentukan kemiringan atau gradien. Tolong perhatikan baik-baik di sini. Karena diketahui 2, negatif 4, ini titik pertama, ini titik kedua. Ini ada X, ada Y. Ini X, ada Y. Karena ada 2 titik, maka kita perlu bedakan. Ini X1, Y1 dan ini X2, Y2. Maka di sini kita tulis negatif 3 kurang negatif 4. Di sini hasilnya 1. Dari mana? Karena negatif kali negatif positif. Ini negatif 3, ini positif 4. Oke. Sedangkan yang ini negatif 1 kurang negatif 2. Jadi hasilnya negatif 3. Ini kalian perlu ingat lagi tentang operasi bilangan bulat. Hasilnya adalah negatif 1/3. Kita lanjut. Penyelesaian bagian B dengan diketahui titik K negatif 3,6 dan titik L negatif 5,0. Ya, gradiennya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini M-nya. Y2-nya adalah 0, Y1-nya adalah 6. Jadi 0 kurang 6 sama dengan negatif 6. Negatif 5 kurang negatif 3 sama seperti di atas. Negatif kali negatif positif. Maka ini menjadi negatif 5 tambah 3 sama dengan negatif 2. Oke, hasilnya adalah 3. Kita lanjut. Ya, bagian C dengan 2 titik M dan N. Titik M-nya adalah negatif 5, negatif 5 dan titik N 7, negatif 17. Gradiennya adalah ini negatif 17 kurang negatif 5. Hasilnya adalah kembali ini negatif kali negatif menjadi positif. Maka negatif 17 tambah 5 sama dengan negatif 12. Ya, Ibu tidak menjelaskan lagi kenapa negatif 12. Oke, kemudian yang bawahnya 7 kurang negatif 5. Ya. Jadi ini 7 negatif kurang negatif positif. Hasilnya 12. Jadi ini menjadi 7 tambah 5 sama dengan 12 ya. Nah, ini kenapa negatif 12? Kalau di operasi bilangan bulat pasti kalian tahu, tapi yang tidak tahu tolong dipelajari lagi ya. Jadi ini kenapa hasilnya negatif? Karena
ini negatif 17 ditambah 5. 5 ini menjadi positif, ini negatif. Ya. Tapi angkanya besar tapi bilangannya kecil. Ini angkanya kecil tapi bilangannya besar. Ya. Karena ini positif 5. Jadi hasilnya jadi negatif karena ini angkanya lebih besar ya. Oke, berikut. Yang terakhir, bagian D, titik S dan titik T. Oke. Ya, Y2 adalah 1, Y1 adalah 9, menjadi 1 kurang 9 sama dengan negatif 8, dan 1 kurang negatif 8 ini menjadi positif, maka 1 tambah 8, 9. Hasilnya adalah negatif 8/9. Oke. Jadi kalian sudah melihat tadi tentang bagaimana cara menggambarkan grafik persamaan garis dan menentukan kemiringan atau gradien. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari materi yang kita pelajari ini. Yang pertama, ada 2 cara menggambar grafik persamaan garis lurus, yaitu dengan tabel koordinat dan menentukan titik potong kedua sumbu. Simpulan yang kedua adalah kemiringan atau gradien garis yang melalui 2 titik, di mana titiknya x1, y1 dan x2, y2 adalah M sama dengan y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Dan simpulan yang ketiga adalah kemiringan atau gradien garis dari persamaan Y sama dengan MX tambah C adalah M, dan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah M sama dengan negatif A per B. Nah, di sini Ibu bisa tambahkan, jadi persamaan garis dari persamaan Y sama dengan MX tambah C itu adalah bentuk eksplisitnya. Jadi kalau bentuk eksplisitnya seperti ini, Y sama dengan MX tambah C, sedangkan yang bentuk implisitnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Atau bisa juga kita tulis AX tambah BY sama dengan negatif C. Itu bentuk implisitnya. Oke, baik anak-anak. Itu materi yang bisa kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Dan sebagai tugas yang Ibu bisa berikan untuk kalian, ini tugasnya. Tugas ini ada 2 soal. Tugas yang pertama, pada tiap-tiap diagram gambarlah grafik persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 3 pada bidang koordinat. Nah, 2 tugas ini, tugas pertama dan kedua, kalian bisa lihat di buku tugas, di buku siswa, edisi revisi 2017. Untuk soal pertama, di halaman 148 nomor 1 bagian D, di Ayo Kita Berlatih 4.2. Sedangkan untuk soal yang kedua, tolong dilihat baik-baik. Oke, ini soal yang kedua, juga sama. Ibu ambil dari buku siswa halaman 157 nomor 2A, nomor 2 bagian A dan B, di Ayo Kita Berlatih 4.3. Jadi tolong lihat baik-baik soalnya. Tolong dikerjakan, kalau tidak tahu coba tanya ke yang tahu. Bertanya bukan mengikuti pekerjaan orang lain. Jadi bisa berlatih sendiri. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian, berguna untuk kalian, dan sebagai dasar untuk kita kalian bisa memahami materi-materi berikutnya.
Oke anak-anak, pertemuan kali ini sampai di sini, tetapi kalian juga perlu tahu materi pertemuan untuk selanjutnya. Materi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan persamaan garis lurus. Jadi kalian bisa baca di buku siswa itu. Jadi semua yang Ibu berikan hari ini ada di buku siswa. Kalian bisa baca kembali di buku siswa ya. Oke, sampai di sini anak-anak. Ibu berharap kalian tidak belajar hanya sampai di sini, belajar terus dan tetap menjaga kesehatan kalian, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker kalau kalian ingin bepergian atau keluar dari rumah, tetap menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Sekian, sampai jumpa. Salam sehat.